1 million people who seldom exist. Tapi if you think that you can be like him, please be by all means. Seperti Steve Jobs bilang, good artist imitates, great artist steals. Jadi intinya di dalam posisi ini bagaimana? ATM, amati, tiru, modifikasi. Jadi selalu meniru dan memodifikasi. Jangan memulai something, reinventing the wheel. Jangan mulai inventing the wheel. Nah, kedua, School of Thought ini yang dominant factor tadi saya bilang, Michael Dell. Michael Dell ini sekarang umurnya 47. When he started, he was... Halo? Ya. Begitu dia mulai, waktu itu pada umur 31. Michael Dell itu melihat satu simple opportunity. Direct marketing kepada consumer. Di mana he will cut the wholesale, jobber, middleman, dan segala macam. He assemble a computer at a very low cost and send it directly to the customer at the customer expectation. Maunya berapa? Maunya 2 GB, maunya 200 GB. Tinggal di-assembly aja, and everything is online based. And he took maybe 10 years to create a multi-billion dollar business. Today, he is the number 54 richest man in the world with an asset of 31 billion US dollars. Oke, berikutnya. Nah, ini yang School of Wisdom tadi saya bilang. This is Jack Welch. Yang nggak tahu Jack Welch siapa? Di sini. Jack Welch, okay, you are studying business, you should understand about him. He is the legendary CEO of General Motors. General Motors, he made General Motors earn 130 billion US dollars minus how many billion dollars from 1981 to 2001. He is known for growing fast in a slow growth economy. Dia bisa membangun sebuah perusahaan dengan kecepat kilat di zaman resesi. So ini adalah salah satu guru daripada successful entrepreneurship and successful leadership. And hari ini he opens his own consultancy firm. And he advise big million dollar companies seperti Clayton and Dubilier. If you want to choose this path juga bisa. Jadi mungkin anda atau bapak-bapak dan ibu-ibu sekalian begitu lulus kerja buat McKinsey, buat JP Morgan, buat misalnya BCG, Boston Consulting Group, selama mungkin. Setelah lulus bisa buat consulting firm sendiri. Contoh sukses seperti ini di Indonesia ada, contohnya Sandiaga Uno. Berikutnya. Nah, ini prinsip yang Anda harus ngerti, dibawa masuk ke dalam hati. Dimanapun juga, nggak di bisnis tapi juga diri sendiri. Ini dari Art of Sun Tzu. Sun Tzu itu bahkan orang Jepang pun, Japanese when they start working, they were given the art of war. That is the first book they have to learn, they have to study, they have to master. Basically, this is just a quote that you need to understand. Know yourself, tahu mengenai diri Anda sendiri, tahu mengenai musuh Anda, know about your enemy, and finally, you have to know about your environment. Jadi Anda itu kalau perang nggak mungkin kalah. If you fight a war, you will win. Itu pentingnya untuk ingat teori ini. Berikutnya. Nah, know yourself to SWOT. Saya tadi kan minta dibagikan sebuah lembaran ini kepada peserta. This pelembaran ini adalah aplikasi daripada apa yang sudah dipelajari tadi. If you want to decide, tadi adalah first step, you have to decide a vision. Ya, maunya dari sekarang sampai ke depannya bagaimana. Nah, hal yang kedua yang Anda mesti lakukan bila mau menjadi entrepreneur adalah SWOT diri sendiri, bukan SWOT perusahaan. Jadi, assess your strengths, assess your weaknesses, assess your opportunities, and assess your threats. Contohnya adalah gini, misalnya, how much capital I am willing to raise to do business. Sekarang Anda memiliki tabungan berapa yang untuk hidup, berapa yang untuk investasi. Let's say I have 30 million rupiah. Okay, that is my strength ya. What industry am I familiar or has experience? Misalnya, my father itu atau misalnya bapak saya itu ada mempunyai toko baju. Jadi that one is your expertise. You know about clothing business. Ketiga, what skills do I possess? Misalnya hobi Anda apa? Maybe I can cook very well. Ya, saya bisa masak dengan sangat maksudnya bisa masak enak dengan luar biasa. Terus apalah weakness saya? Weakness saya misalnya contohnya I have no reputation, saya tidak punya customer. Weakness saya yang kedua adalah saya punya capital meskipun ada tapi kecil. Dan untuk biaya ekspansi ataupun advertensi saya tidak memiliki. Nah, itu adalah weakness. Jadi opportunity Anda apa? Misalnya saya bisa masak dengan baik. If I can cook well, I should be able to start home industry catering services. Jadi bisa buka home industry atau misalnya nyewa gerobak tadi. Bukalah yang namanya toko bakso. Atau misalnya buka catering supply ke pabrik-pabrik. Itu modal nggak gede, resiko kecil. Tapi trade-nya apa?
Ancaman, the threat is, ancamannya adalah kalau sampai Anda misalnya 2 bulan pertama tidak bisa menjual, ya habislah bisnis itu. Begitulah threatnya. Nah, jadi intinya adalah by overcoming your weaknesses to creative thinking. Jadi dengan Anda berpikir sangat desperate, you think of desperate have to survive, Anda akan mengeluarkan sesuatu solusi yang bisa menutup your weaknesses. Berikutnya Pak, mohon maaf, berikutnya. Nah, yang kedua adalah sekarang we are young and we don't know how to plan. We don't know how to write big plan. So what do we do? Gambar aja cukup. Mind map, baca Tony Busan mind map, gambar. Sekarang Anda di sini. My goals. My goals-nya saya apa? Saya dalam waktu 5 tahun saya mau mempunyai gaji 50 juta per bulan. Oke, itu masuk akal. Caranya gimana? Objektifnya apa? Ininya apa, skills yang saya mesti dapetin apa? Misalnya financialnya yang saya mesti cari apa, mungkin cari investor apa, gambar aja, imajinasi. Selalu sebelum mulai bisnis itu simulasi, karena simulasi itu tidak mempunyai ongkos resiko apapun kecuali waktu dan effort. Tapi kalau Anda bisa melakukan ini berarti Anda adalah entrepreneur, karena mau susah, mau bertindak meskipun belum tentu ada hasilnya. Nah, next. Nah, dream big, think long term. Saya lihat ini adalah dari segi industri saya industri restoran. Jadi industri restoran itu kan ada mainstream sama downstream. Tadi kayak Pak bilang yang untung itu di bagian mana tuh ada. Kalau dari restoran itu yang untung tuh biasanya selalu di wholesaler atau supermarket. Restoran itu marginnya kecil. Kecuali memang punya modal besar, punya cabang banyak, barulah menjadi untung. Nah, Anda mesti lihat visi. You have to see the vision when you do business from the overall perspective. Which industry you are entering. Misalnya Anda pergi ke transportasi. Lihatlah industri transportasi secara keseluruhan. From misalnya transportasi itu from misalnya penyewaan, mungkin sampai misalnya pertambangan nyewaan tambang truk misalnya. Nah, itu mesti dilihat semua and you decide, you determine. Sekarang ini pasarannya masuk mana, yang saya bisa masuk di mana. Ini mesti bisa ngerti. Next one, please. Nah, ini implikasi daripada value to your profit margin. Once you start selling your product, always think differently than your competitors. Karena kalau misalnya Anda sekarang misalnya ada kue bolu atau misalnya yang diperlukan baju, beli dari Cina, jika jual aja, nggak ada perbedaan. No differentiation, dan akhirnya pada saat industrinya resesi semua mati. Marginnya kecil-kecilin, price war. Harga di sana lebih murah, di sini harus potong lebih, harga lebih murah lagi. Ya, jadi selalu add value. Contohnya apa? Misalnya Anda membeli kue bolu dari source yang sama dengan kompetitor yang sama. Value Anda adalah packagingnya, brandingnya, atau mungkin bisa provide delivery service kepada langsung door to door. Itu kan adalah satu something value add yang orang appreciate. Yang hasil daripada value chain itu adalah customer loyalty. Saya itu dulu punya restoran, sukses daripada customer loyalty. Saya punya 500 customer database, itu datang 3 kali seminggu cukup. Jadi satu kalau di-quantify, satu customer loyalty sama dengan 5 customer baru. Jadi kalau udah punya satu customer yang beli lagi, Anda tuh udah nggak usah mencari customer baru sebanyak 5 gitu loh. Itu harganya. Nah, ini adalah Blue Ocean Strategy, Value Innovation. Jadi value innovation tadi balik lagi to my topic. Ya, itu is between cost and value. Jadi value-nya apa? Always above cost and above price that you earn money plus lagi value. Tapi kalau if customer is happy, don't hesitate to charge expensive. Jangan takut charge expensive. Next one. Oke, product versus customer orientation. Kalau saya rekomendasikan for the target audience at the moment, kategori number 1, new startup. Selalu mulai dari produk dulu, baru cari pembeli. Attain your product first and then go to your buyers. Kalau customer oriented itu adalah untuk orang-orang yang memang sudah memiliki pengalaman atau market pasaran. So you don't have to find your product first, you find your buyers. Misalnya ada perusahaan yang bilang saya mau beli 1000 baju atau 1000 konten. Nah, baru dah cari barang. Itu yang namanya customer approach. Kalau product approach, cari barang dulu, baru cari customer. Kemudian, nah, this is what you should expect when you enter entrepreneurship. Bahwa yang pada awal pertama, when you enter entrepreneurship, kemungkinan besar terpuruk. 70% of people who start business will fail. Will lose money, almost bankrupt. Nah, kalau bisa lewat introduction stage and survival stage, if you can survive the survival stage, tadi kayak seperti Pak Anianto bilang bahwa once your business already climbs up, makes money,
your flow itu, your sale itu smooth sale. Jadi it's very easy to make money afterwards. Jadi these two stages are the most important. Tahap pertama ini 70% bisnis gagal. Tahap kedua itu 40% bisnis gagal. Tapi tahap ketiga itu lebih dari kurang 20% bisnis gagal. Jadi tarafnya bagaimana punya mental seperti baja bisa selamat selama tiga ini. Dan itu harus dimodali dengan creative thinking. Next one. Nah, let's go down to business. Sekarang gimana cara Anda today you learn these techniques, you can start business. Ya. So the first one is remember Douglas Lu. Ini kan saya punya industri. Douglas Lu adalah saya punya Sakai Sushi. Dia itu dulu memulai usaha sebelum membuka Sakai Sushi with 5,000 US dollars. Dia bilang in his seminar he said that he thought he only had $5,000 cash. Where can he start a factory? In the world. But there must be a place that he can start a factory. So he start a factory, toy manufacturing factory in Bangladesh dengan $5,000, menjual barang-barang mainan anak-anak to a Japanese multinational companies. See, with $5,000 you start a factory. Can you imagine that? Orang dalam pikiran, nggak mungkin lah, pabrik tuh ongkosnya miliaran. Belum tentu. Jadi ingat mentalitas itu. Jadi now, keywords daripada practice itu, small capital is not an excuse for you to avoid setting up a business. Jadi jangan modal kecil itu dijadikan sebagai alasan saya ini nggak bisa jadi bisnis. Anda punya modal banyak, saya punya modal kecil, Anda bisa sukses, saya nggak bisa sukses. Alasan saya bilang. Jadi itu yang perbedaan adalah mentalitas. Nah sekarang sebelumnya. Nah, sekarang ini adalah date information yang Anda mesti tahu untuk melakukan bisnis. Ini sekarang I want to talk about internet business. Let's do something yang anak muda populer sekarang, internet business. Your internet business market di Indonesia at this point itu 16 million subscribers. Jadi Anda punya 16 juta target market. Terus pada tahun ini dunia ya, ini dunia. Ini 16 juta itu pada tahun 1995. 16 juta internet users pada tahun 1995. Pada tahun 2012 itu sudah memiliki lebih daripada 2 miliar internet subscriber di seluruh dunia. Jadi target market Anda itu 2 miliar di seluruh dunia. Berikutnya. Nah, ini adalah pengertian daripada pasaran Indonesia. Pasaran Indonesia itu memiliki 240 juta orang, 14 juta orang yang melakukan memain internet. Jadi 14 juta adalah pasaran Anda. Per kapita Indonesia adalah antara 3.000 US sama 5.000 US. Jadi nggak bisa dibilang Indonesia juga cukup miskin, nggak. Terus GDP kita pada tahun 2012 itu 779 juta dolar. Political structure demokratik, investment outlook daripada S&P itu adalah BBB+, berarti bagus. Social need improvement. Kita masalahnya adalah sosial. Kedua, land area itu 2,5 juta kilometer persegi. Laut itu ada 5 juta kilometer persegi. Itu pengertian daripada pasaran Indonesia. Kemudian, nah, sekarang gimana kamu bisa memulai bisnis di internet? Oke, what you can derive so far dari opportunity adalah bahwa Indonesia memiliki huge consumer market. Indonesia itu memiliki huge consumer market dari pisang, daripada makanan, daripada apapun yang perlu sehari-hari sandang pangan papan. Indonesia memiliki big market dan potentially replace United States in future ya. Nah ini contoh downnya. Ini adalah technical skills yang you have to possess. Misalnya you buy batik ya. Let's take a batik from misalnya dari Yogyakarta. Batik tulis itu di Yogyakarta harga kos saja 300.000 per piece. Nah sekarang gimana kalau dimasukin ongkos faktor overheads, itu barang transportasi, advertising, jadilah totalnya selling price-nya itu ada. Jadi total ongkos kita itu adalah 300.000 plus 56.000. Jadi 356.000 adalah ongkos Anda punya produk. Sekarang margin yang Anda mau berapa? Tentukan misalnya 30%. Jadilah selling price kita adalah 462.800. Ini adalah pengertian skills yang you have to possess. Any product you have, you use rule based costing. How much your cost, how much your advertising, semua dihitung. This is your price plus your markup. Next. Okay. With internet, you don't have to stock so much. Jadi ambil foto, ambil aja foto, nggak usah ambil foto banyak-banyak taruh di internet. Sekarang mau buka internet, you want to open, make sure that your products are highly demanded. Itu yang penting juga. Ambil barang yang pasti bisa dibeli. Kalaupun nggak bisa dibeli, bisa di cut loss. Misalnya saya beli emas, harga turun pun masih saya bisa jual. Atau saya beli handphone, harga second pun masih ada harga barang.
Jadi jangan beli barang yang nggak ada harganya. Pasti cari yang ada trading value-nya. So packaging is where your value innovation comes. Jadi you spend your money on your packaging. Itu packaging itu bisa dari segi paket atau bungkus, atau bisa dari segi service juga. You can put your services. Jadi misalnya Anda sendiri yang datang ke rumah pelanggan menjual kerupuk tersebut, memberikan bila ada kerugian, saya bilang saya jamin, saya bayar, ataupun boleh saya dituntut. Misalnya punya jaminan seperti itu. That is your value innovation. Now you can now begin. Misalnya Anda mau sekarang, if today you want to start business, okay, you want to start a retail business in the internet. You just need 500,000 rupiah, 500.000. You go to mastertoko.com. Di situ every syllabus untuk pembuatan retail store untuk internet itu is all there. Anda nggak mesti tahu cara desain website, Anda nggak mesti tahu cara desain buat domain atau hosting. Semua provided there with 500,000 rupiah per month. Jadi basically, if you said doing a business is expensive, is an excuse. Jadi this is one practical skills that you can do. Nah ini contoh daripada simple online startup ya. Ini adalah www.mamabagus.com. Ini teman saya punya inovasi yang dia mau jual barang obatan dari China. Dia ambil satu distributor di sini. He become the sub distributor. He can get the products. He don't need to stock it. He just take pictures. Then he publish the price. And every day he will do marketing from Twitter, from flyer distribution, everything. Now this is a model of business you can try to do. Jadi basically skills that you should obtain selama menjadi entrepreneur adalah you have to know salesmanship, you have to know product knowledge, you have to know operations, you have to know how to operate, write a business proposal, you have to know how to write business plan dan segala macam. You have to know your accounting yang paling penting, bahwa ongkos keluar masuk harus tahu. Yang terakhir quality management, bahwa barang Anda yang paling bagus dibandingkan kompetitor. Kurang lebih seperti itu teorinya. Thank you untuk presentasi yang teori ini, dan kalau ada pertanyaan silakan kirim ke www.holdings@gmail.com. Dan yang satu lagi, tadi saya bilang bahwa ini yang dibagikan, saya mau adakan kompetisi. Bila ada yang bisa kasih saya email ke Bu Christine, business plan, business plan, cari sendiri tahu cara buat business plan bagaimana. Coba buat business plan mengenai UKM. Atau misalnya tidak bisa bikin business plan, itu ada di bagian belakang business survey. Jadi kalau nggak bisa buat business plan buat UKM, carilah UKM, pelajarin itu UKM, hitung business cost-nya dan business takeover untuk UKM tersebut berapa. Kalau itu Anda bisa, kirimlah ke Bu Christine, yang menang nanti saya sortir dalam waktu 2 bulan dapat tablet. Gitu aja. Terima kasih. Dapat tablet ya. Terbuka untuk dosen, Pak. Buka, Pak. Kita langsung buka saja untuk sesi tanya jawab ya. Panitia tolong. Bisa diambil. Dari mahasiswi presiden mungkin ada yang mau tanya dari presentasi yang sudah dilakukan oleh Bapak Andre. Mungkin satu pertanyaan dulu ya Pak Andre ya. Menurut Bapak itu entrepreneur dan businessman itu sama atau tidak Pak? Entrepreneur seperti yang saya bilang bro, kalau businessman itu adalah seseorang yang sudah memiliki usaha Pak. Oke. Kalau entrepreneur itu belum tentu memiliki usaha pun, tapi dia bisa menjadi entrepreneur juga. Karena itu sebetulnya saya bilang mentalitas. Oke. Kalau masalah entrepreneurship Pak. Baik. Ada pertanyaan mungkin? Ya. Oh, dari Ibu. Ya, siap. Thank you for the chance. Well, actually for the entrepreneurship project, our group is making the business of accessories. And we know that accessories have low profit margin, profit right now. And then what is the indicator we can increase our profit margin without losing our customers or our loyal customers? Thank you. Okay. Yes, you are right. Accessories, if you get from the market, for instance, a wholesale market, yes, it's a low profit margin, and it's not a captive market. But however, if you package let's say your accessories with your own branding, and you package in terms of your promotion, maybe you can work together with, for instance, department stores. If people buy a certain quantity of
of product, okay, they can get your accessories for free. Tapi you can calculate the margin between the people spend for that, let's say the clothing in Matahari, and then they can get your accessories for free. Nah itu marginnya berapa yang Matahari mau willing to be able to give you. Nah tapi with misalnya joint venture with Matahari packagingnya, maybe you can get the volume. Yang penting volume. If we talking about accessories, harus bisa jual volume. Don't afraid to cut the price, ya. Don't afraid to cut the price, tapi distributionnya harus different. Distributionnya nggak bisa dengan cara direct selling. Direct selling mati dulu deh. Kalau bisa adalah cooperate dengan big wholesaler, tapi potong harga. Jadi you are willing to earn small margin, tapi tahu bahwa yang Matahari itu yang bisa menjual produk ibu misalnya. Begitu contohnya. Ya, pertanyaan lagi dari peserta. Pak Andre mungkin bisa sedikit diceritakan nih Pak, ini karena kita belum mengupas Bapak sendiri nih. Kalau waktu masih tadi saya bilang waktu masih mengharapkan, saya punya satu slide lagi mengenai usaha saya. Oh, boleh. Misalkan Pak. mau saya bisa browse through secara singkat. Oke, baik Pak. Panitia. Silakan, mau juga gitu. Nanti gali yang bayar ya. Terus dia nggak datang-datang.